Kita tahu siapa Yunus, seorang nabi, tetapi dia tidak pergi ke tempat yang Tuhan mau. Dia pergi menjauh. Tetapi ketika dia pergi menjauh, ada banyak hal yang terjadi, sehingga orang ini harus dibuang. Awalnya di perahu itu, semua barang-barang dibuang karena goncangan ombak yang begitu besar. Akhirnya kapal hampir tenggelam. Mau nggak mau ada satu keputusan dari kapten kapal. Barang-barang yang nggak kepake buang. Barang-barang yang terus dibuang. Tapi ombak itu juga justru makin membesar. Akhirnya kapten kapal mulai bertindak lebih jauh. Sementara yang aneh, dalam goncangan itu Yunus justru ada di bawah, di dek kapal, tertidur nyaman. Orang panik, orang ketakutan, orang teriak-teriak. Ada orang-orang yang nyaman. Aneh kalau ada orang yang nyaman dalam situasi yang panik itu. Karena satu alasan, dia sedang menjauh dari Tuhan. Dia tutup matanya, dia tutup telinganya, dan dia tidak mau tahu dengan sekitarnya. Itu yang jadi masalah. Sampai akhirnya Yunus harus dibuang ke dalam dari kapal itu ke laut. Dan akhirnya datanglah ikan besar dan Yunus ada dalam perut ikan. Itu cerita sekilas tentang Yunus. Dalam Matius 12 ayat 38 dikatakan, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Itu orang-orang bertanya, buat orang Farisi, buat orang ahli Taurat, tanda tentang Yesus itu, kemesiasannya itu perlu sekali. Makanya dia minta tanda, gitu kan. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Nah, disinilah Yesus cerita tentang tanda Yunus sebagai sebuah tanda yang menjawab kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Tanda Yunus, begitu mengucapkan tanda Yunus, orang Farisi dan ahli Taurat langsung mengerti apa yang terjadi dengan Yunus. Kisah itu kisah yang mereka sangat hafal. Jadi Yesus memberikan tanda Yunus itu kepada mereka. Lalu di ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itulah peristiwa di mana Yesus ada setelah disalibkan, dia masuk dalam kematian dan akhirnya dia bangkit. Itu yang terjadi, dan buat orang-orang Farisi dan ahli Taurat ngerti bahwa tanda itu, tanda di dalam perut ikan, itu yang akan lihat pada diri Yesus nanti. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan Yunus dengan Yesus? Itu yang membuat kita melihat jauh lebih dalam. Perbedaan itu membuat kita mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Amin. Nah, Yunus 1 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, perbedaan Yunus dengan Yesus, Yunus menjauh dari hadapan Tuhan. Yesus mendekat kepada Bapanya.